Jadi untuk hari ini berdasarkan pemeriksaan dari Laboratorium Universitas Tanjung Pura, itu ada tambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kalbar sebanyak 29 orang. Ini tambahan yang cukup banyak untuk kasus konfirmasi COVID-19 ya. 29 orang itu berasal dari Kuburaya 10 orang, dari Pontianak 7 orang, Sambas 6 orang, dan dari luar wilayah 6 orang. Nah, jadi sampai sekarang kasus kita ada 500 orang kasus konfirmasi COVID-19, di mana 424 dinyatakan sembuh dan 4 meninggal dunia. Yang dari luar itu Pak, dari mana Pak? Dan mereka di sini apakah bekerja atau seperti apa? Nah, yang dari luar ini berdasarkan tracing di Rumah Sakit Kartika Husada ya. Jadi kita melakukan tracing terhadap pasien di Rumah Sakit Kartika Husada. Dan mereka ternyata ada 6 orang dengan KTP di luar wilayah Kalbar yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi untuk sekarang ini ada 72 kasus konfirmasi COVID-19 yang masih kita isolasi, yaitu di Kuburaya ada 21 orang, di Pontianak ada 12 orang, di Mempawah 10 orang, di Melawi 9 orang, di Sambas 6 orang, Kapuas Hulu 4 orang, Ketapang 1 orang, di Landak 1 orang, dan luar wilayah ini ada 8 orang ya. Ini jumlahnya semua 72 orang. Saya mengingatkan daerah kabupaten kota, Satgas kabupaten kota untuk terus waspada, berhati-hati terhadap peningkatan kasus COVID-19 ini ya. Ini kasus ini akan meningkat kalau kita lengah dan kita membiarkan masyarakat untuk beraktivitas normal, beraktivitas seperti biasa tanpa menerapkan protokol-protokol kesehatan. Untuk itu diharapkan pemerintah kabupaten kota, Satgas, untuk terus-menerus melakukan razia-razia, mengingatkan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan, termasuk mensosialisasikan bagaimana pelaksanaan protokol-protokol kesehatan tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, saya minta terus melakukan testing, tracing, dan pengiriman sampel dengan penyelidikan epidemiologi yang lengkap kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Kita jangan lengah dengan status kabupaten kita yang hijau atau kuning, karena bila Anda lengah, maka sebentar lagi akan menjadi zona oranye atau bahkan merah. Kalau sudah merah, maka otomatis kita akan melakukan pengetatan terhadap kegiatan masyarakat lagi. Pada kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan mengenai peraturan gubernur mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Nah, peraturan gubernur ini masih digodok, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Peraturan gubernur ini merupakan turunan dari instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Jadi dalam peraturan itu akan diatur mengenai sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan, kemudian kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Jadi nanti benar akan ada sanksi bagi masyarakat atau siapapun yang melanggar protokol kesehatan ini, baik denda berupa uang maupun kerja sosial. Dan ini akan diatur dalam peraturan gubernur tersebut.
Pak, berdasarkan penyelidikan epidemiologi yang kasus baru ini, mereka apakah ada riwayat perjalanan ke mana gitu Pak, atau dari mana? Nah, kalau untuk 29 kasus ini masih dalam rangkaian transmisi lokal, ya, bukan dari luar. Perkembangan yang kabur. Oh, untuk pasien IS yang dari Jombang, Surabaya itu sudah dinyatakan sembuh, pemeriksaan swabnya sudah negatif, dan beliau sudah kita pulangkan ke Jombang lewat Surabaya. Ya. Untuk rekan yang tertular yang menduduki IS itu kan sempat informasi ada salah satu orang yang duduk sebelah pasien itu. Nah, itu masih kita isolasi ya. Memang jadi ada beberapa penumpang satu pesawat dengan IS yang kemarin kita swab ternyata positif dan sekarang masih kita isolasi ya. Pak, mungkin untuk tingkat update kesembuhan hari ini ada nggak, Pak? Jadi kalau dengan bertambahnya kasus dengan 29 kasus ini, maka tingkat kesembuhan kita turun menjadi 84%. Ini terjadi karena ada kendoraan Pak terkait. Ya, seperti kita ketahui kan sekarang masyarakat sudah melakukan aktivitas seperti biasa ya. Jadi masyarakat menganggap kita ini sudah normal. Masyarakat kebanyakan menganggap remeh penyakit ini ya. Dan memang secara kebetulan memang yang tertular ini dan positif kalau kita periksa di laboratorium Untan itu mereka asimptomatik atau tanpa gejala. Jadi kadang-kadang masyarakat menyangkal atau membantah kalau dia menderita sakit ini karena memang tidak ada gejala ya. Nah, ini sebenarnya membahayakan nanti kalau memang masyarakat ini nanti menularkan terhadap keluarganya yang lebih rentan, dan ini akan membawa musibah atau menjadi fatal. Pak, terkait dengan peraturan tersebut itu belum diberlakukan ya, kan kata Bapak kemarin 15 hari dan ini masih belum. Dan kapan ini rencananya akan diterapkan, mengingat ada terjadi lonjakan yang besar? Ya, jadi mudah-mudahan peraturan gubernur ini ditandatangani oleh Pak Gubernur Senin nanti ya. Dengan begitu nanti kita akan langsung melaksanakan razia-razia dan akan dilakukan sanksi-sanksi langsung, jadi berupa denda atau kerja sosial langsung kepada masyarakat pada saat kita melakukan razia itu. Ya. Yang melakukan razia ini yang berhak siapa Pak? Dari kepolisian, TNI atau tim gugus yang sudah terbentuk? Nah, jadi kita ini nanti kalau razia kita akan membentuk tim ya, baik dari TNI, Polri maupun dari sipil ya, dari Satgas. Dan nanti sanksi-sanksi itu akan langsung ditegakkan pada saat kita merazia. Ada yang lain? Pak, perkembangannya Guru. Pak. dan murid. Ya, jadi sampai tanggal 20 Agustus kita sudah memeriksa sampel guru itu 1.167 sampel dari beberapa kabupaten kota dengan 36 orang yang dinyatakan kasus konfirmasi COVID-19. Jadi itu sekitar 3,1%. Ya. Sedangkan untuk murid itu ada 1.233 sampel yang sudah kita periksa, dan itu ada 22 orang murid yang kasus konfirmasi COVID-19 atau sekitar 1,78%. Dan ini berarti memang berkisar antara 2-3% ya. Tetapi kemarin di salah satu SMP di Kabupaten Mempawah itu sampai 15% dari sampel yang kami periksa. Dan ini memang warning buat Kabupaten Mempawah, karena berarti ini sudah di populasi yang sehat ini ternyata 15%. Bukan tidak mungkin ini adalah gambaran di Kabupaten Mempawah. Untuk itu Mempawah diharapkan berhati-hati, ekstra ketat dalam mengawasi atau
melihat masyarakat dalam melakukan aktivitas, bagaimana mereka harus benar-benar disiplin menjalankan protokol kesehatan. Pak, untuk guru dan murid ini kan Pak, sebetulnya kan proses belajaran masih di rumah secara jarak jauh gitu, tapi mereka sudah terkena. Apakah masa pembelajaran jarak jauh ini pelajar ataupun guru ini berkeliaran Pak? Iya, jadi menurut saya pembelajaran memang jarak jauh, tetapi mereka melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi mereka tidak tinggal di dalam rumah kan. Jadi masyarakat sekarang sudah keluar rumah, termasuk guru keluar rumah, pelajar juga keluar rumah, ya kan? Dan ini mereka tertular di luar rumah. Dan kita hanya memeriksa guru dan murid, ya kan? Ternyata ada 1,78 sampai 3% yang tertular. Ya kan, ini gambaran di masyarakat secara umum kalau menurut saya, bahwa di sekitar kita ini ada sekitar 3% orang yang tertular COVID-19. Nah, untuk itu kita harus benar-benar melakukan protokol kesehatan supaya kita tidak berisiko tertular terhadap 3% kasus yang ada di sekitar kita. Kita kan tidak tahu nih siapa yang sekarang sedang tertular. Untuk itu kita memang benar-benar harus menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, harus cuci tangan, terutama sebelum menyentuh muka, wajah. Pak, dilihat dari 72 kasus yang masih diisolasi sampai saat ini, kan Kabupaten Kuburaya itu 21 orang terbanyak berarti yang ada pasien COVID-19-nya. Itu untuk kepedulian pemerintah Kabupaten Kuburaya itu seperti apa ya Pak menangani kasus ini? Ya, saya kira Kabupaten Kuburaya sudah mulai merespon dengan cepat ya, dan terus melakukan tracing maupun isolasi. Dan saya harapkan memang Kabupaten Kuburaya sementara ini kasusnya paling banyak, diharapkan harus benar-benar waspada, terus mengingatkan masyarakatnya dalam menjalankan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan. Dimulai dari pejabat-pejabatnya, ya, dimulai dari pejabat-pejabat dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu harus benar-benar menjadi contoh dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Jadi hendaknya dalam melakukan aktivitas itu benar-benar memakai masker, menjaga jarak, termasuk dalam misalnya melakukan foto bersama harus benar-benar memakai masker dan menjaga jarak. Pak Anies, melihat data dari masa pendidikan dari guru dan siswa, ke depan mungkin akan melakukan tes swab secara masif, Pak. Ya, jadi kita terus-menerus melakukan swab ya. Jadi dalam peraturan gubernur nanti, peraturan gubernur mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, itu daerah, kabupaten kota diharapkan menyampaikan 200 sampel swab per minggu. Dan ini akan didapatkan dari hasil tracing atau razia-razia yang dilakukan terhadap masyarakat. Ya. Jadi kita terus melakukan pemeriksaan swab, termasuk pemeriksaan terhadap guru dan pelajar.